Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul rekreasi linear berganda. Sebelumnya itu, perkenalkan, nama saya Yosua Stulung. Adapun teman saya, Zizilia Rempo Labi. Di sini saya akan membahas pengertian rekreasi linear berganda. Regresi linear berganda adalah metode statik yang digunakan untuk melihat hubungan antara suatu variabel terkait Y dengan lebih dari satu variabel bebas X1 dan X2. Tujuannya mengetahui apakah perubahan pada X1 dan X2 akan mempengaruhi nilai Y serta seberapa besar pengaruh masing-masing. Persamaan umum, nilai Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Keterangannya, nilai Y sama dengan variabel terkait yang diprediksi. X1, X2, variabel bebas, faktor yang mempengaruhi. A sama dengan konstanta. Nilai Y saat X1 dan X2 sama dengan 0. B1, B2, koefisiensi rekreasi besar pengaruh masing-masing variabel. Dengan kata lain, rekreasi berganda membantu kita memilih hubungan ganda dan membuat prediksi lebih akurat. Apa itu penerapan rekreasi linear berganda? Rekreasi linear berganda sering digunakan dalam berbagai bidang. Yang pertama itu bidang pendidikan, pengaruh jam pelajaran X1 dan motivasi X2 terhadap nilai ujian Y. Yang kedua itu bisnis, pengaruh harga X1 dan iklan X2 terhadap penjualan Y. Teknologi pengaruh kecepatan sistem X1 dan kemudahan antarmuka X2 terhadap kepuasan pengguna Y. Yang terakhir itu kesehatan pengaruh pola makan X1 dan aktivitas fisik X2 terhadap berat badan Y. Di sini ada contoh data. Contoh data ini nanti dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS. Tahap pertama yang dilakukan yaitu kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita klik file, kemudian kita klik new, lalu kita pilih data. Selanjutnya di bagian pojok kiri bawah kita klik variable view, kemudian kita isi di bagian name nama variabelnya. Di sini saya menggunakan dua variabel X. Variabel X yang pertama itu luas rumah. Kemudian variabel X yang kedua itu jumlah kamar. Kemudian variabel yang ketiga itu harga rumah. Variabel X, variabel Y yang pertama itu variabel Y-nya itu harga rumah. Pastikan di bagian tipenya itu numerik. Kemudian kita masuk di data view.
Kemudian di sini saya mengisinya. Kemudian di jumlah kamar juga saya isi. Kemudian di harga rumah kita isi juga. Di sini harga rumahnya itu menggunakan juta rupiah. Harga yang pertama itu 300 juta, kemudian 350 juta, Jadi ini contoh data saya, di mana variabel X yang pertama itu luas rumah. Luas rumah yang pertama itu 50 meter. 50 meter. Dengan jumlah kamar 2 dan harga rumahnya 300 juta. Kemudian ya luas rumah yang kedua itu ada 60 meter. Kemudian jumlah kamarnya ada 2 dengan harga rumah 350. Dan selanjutnya, setelah data dimasukkan, kemudian kita klik analyze. Lalu kita klik regression. Lalu kita klik linear, bagian linear. Untuk variabel X, kita masukkan di bagian independen. Variabel 1 dan variabel 2 kita masukkan di bagian kotak independen. Kemudian yang bagian variabel Y-nya itu kita masukkan di dependen. Setelah itu kita klik OK. Jadi teman-teman, begini tampilan outputnya. Untuk regresi linear berganda yang kita ambil itu dari tabel koefisien saja. Tabel yang ini teman-teman. Tabel koefisien ini yang menunjukkan betanya nanti yang bakal kita ambil. Berdasarkan tabel koefisiensi di atas, dapat dilihat nilai konstanta sebesar 50.000 dan untuk luas rumah sebesar 5.000. Sementara jumlah kamar sebesar -1629. Sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan 50.000 ditambah 5.000 X1 ditambah -1629
X2 ditambah E, yang berarti konstanta sama dengan 50.000. Jika luas rumah dan jumlah kamar 0, maka harga rumah diprediksi sebesar 50.000 dalam satuan jutaan rupiah. Kemudian luas rumah sama dengan 5.000. Setiap kenaikan 1 unit luas rumah, misalnya 1 meter persegi, harga rumah naik sebesar 5.000 satuan juta rupiah. Kemudian jumlah kamar yaitu -1,629E sama dengan koefisien ini sangat kecil sekali atau hampir 0. Jadi kesimpulannya, yang pertama, harga rumah sepenuhnya ditentukan oleh luas rumah. Yang kedua, setiap tambahan 1 meter persegi, luas rumah menambah harga sebesar 5 juta rupiah, dan hubungannya sangat kuat dengan beta yaitu 1000. Yang ketiga, jumlah kamar tidak berpengaruh sama sekali terhadap harga rumah dalam model ini, yaitu koefisien hampir 0. Kemudian kemungkinan besar ini disebabkan oleh multikolinearitas sempurna atau hampir sempurna antara luas rumah dan jumlah kamar dalam data yang digunakan. Artinya jumlah kamar sangat berkorelasi tinggi dengan luas rumah. Kemudian yang terakhir, model ini menunjukkan hasil yang tidak realistis secara praktis, yaitu STD error sama dengan 000, beta sama dengan 1000 tepat, koefisien jumlah kamar hampir 0. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari analisis regresi linear berganda. Jika ada tutur kata yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Di sini saya akan membaca kesimpulan dari materi kami. Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 2 atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terkait. Persamaan umumnya, nilai Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Koefisien B1 dan B2 menunjukkan besar arah dan pengaruh masing-masing faktor. Model ini bermanfaat untuk membuat prediksi dan pengambilan keputusan berbasis data. Dalam riset teknologi informasi, regresi ini dapat membantu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi performa kepuasan atau hasil sistem. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.